Halo semuanya, perkenalkan saya Birgita Angelika Permata, mahasiswi Ilmu Komunikasi Tarakanita dengan NIM 2019 140005. Video ini merupakan tugas mata kuliah Customer Relationship Management, Program Studi Ilmu Komunikasi, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Customer Relationship Management, mulai dari pengertian, tujuan, manfaat, dan implementasinya dalam berbisnis. Berbicara tentang Customer Relationship Management atau biasa disebut CRM, hal ini sangat penting dilakukan oleh setiap perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Daripada kita bingung, mari kita bahas. Pertama, apa sih itu Customer Relationship Management atau biasa disebut CRM? Menurut Noel, yang dikutip oleh Kartika Imasari, Customer Relationship Management adalah sebuah modifikasi dan pembelajaran perilaku konsumen setiap waktu dari setiap interaksinya, perlakuan terhadap pelanggan, dan membangun kekuatan antara konsumen dan perusahaan. Lalu yang kedua, menurut Kotler dan Keller, Customer Relationship Management adalah proses mengelola informasi secara rinci tentang masing-masing pelanggan. CRM ini mengelola semua titik kontak pelanggan untuk memaksimalkan loyalitas pelanggan. Yang disebut titik kontak pelanggan adalah semua kejadian di mana pelanggan melakukan kontak langsung dengan produk atau jasa yang telah ditawarkan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa Customer Relationship Management adalah strategi bisnis yang memadukan proses, manusia, dan teknologi. Ada pula tujuan dari Customer Relationship Management itu sendiri. Yang pertama, menggunakan hubungan yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatan. Jadi, pendapatan dapat memaksimalkan hubungan mereka dengan perusahaan baik melalui upselling ataupun cross-selling. Dan pada saat yang sama, meningkatkan juga profit dengan identifikasi, menarik perhatian dan mempertahankan pelanggan yang terbaik. Lalu yang kedua, menggunakan informasi yang terintegrasi untuk pelayanan yang memuaskan. Pelanggan seharusnya tidak perlu untuk mengulangi informasi yang sama ke berbagai departemen perusahaan secara terus-menerus. Dan pelanggan akan senang jika perusahaan tahu banyak tentang apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka butuhkan. Lalu yang ketiga, menciptakan saluran proses dan prosedur komunikasi yang konsisten dan berulang. Dengan banyaknya saluran komunikasi dengan pelanggan, semakin banyak pula karyawan yang terlibat di dalam transaksi penjualan. Maka pelayanan kepada pelanggan akan lebih maksimal dan memuaskan para pelanggan yang ada. Customer Relationship Management juga memiliki manfaat. Yang pertama, dorongan loyalitas pelanggan. Memungkinkan perusahaan mengakses informasi dari semua titik kontak dengan pelanggan melalui web, pusat panggilan, dan konsisten informasi ini memungkinkan untuk meningkatkan penjualan dan layanan dengan berbagai informasi penting tentang pelanggan. Pelanggan merasa lebih diperhatikan, jadi akan muncul keinginan untuk bertransaksi lagi. Lalu manfaat yang kedua adalah pengurangan biaya. Bergantung pada kemampuan perusahaan untuk menjual dan melayani, ada biaya yang dapat dikurangi. Misalnya dengan menggunakan teknologi web, aplikasi CRM ini juga memungkinkan untuk menawarkan penjualan dan layanan dengan biaya yang jauh lebih rendah dengan skema program pemasaran khusus. Bertujuan untuk pelanggan yang tepat dan waktu yang tepat. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Penjualan dan proses layanan otomatis mengurangi risiko penurunan kualitas layanan. Misalnya menggunakan teknologi web dan pusat panggilan dapat mengurangi hambatan birokrasi dan biaya potensial serta proses manajemen lainnya. Lalu yang keempat adalah lebih banyak waktu ke pasar. Yang dapat diartikan memasarkan produk lebih cepat dengan informasi pelanggan yang lebih banyak. Dengan kemampuan untuk menjual melalui web, ada batasan waktu sebelum sumber daya tersedia sehingga dapat mempromosikan penjualan produk-produk melalui pasar-pasar yang ada. Lalu yang terakhir, meningkatkan pendapatan. Aplikasi CRM memungkinkan untuk menawarkan penjualan dan layanan melalui situs website,
sehingga kita bisa mendapatkan peluang dari penjualan global tanpa upaya khusus untuk mendukung penjualan dan layanan. Melihat kondisi sekarang yang semuanya serba digital, mengakibatkan munculnya perbedaan pengelolaan customer dari era konvensional dan era digital sekarang ini. Customer Relationship Management di era konvensional berfokus pada mengumpulkan dan mengelola data statis pelanggan seperti informasi riwayat pembelian, kontak pelanggan, dan demografi pelanggan. Informasi ini dapat diperoleh dari interaksi email, telepon, maupun interaksi langsung dengan pelanggan. Di sini memungkinkan hanya sedikit pelanggan yang dapat dicatat oleh perusahaan dalam interaksi penjualan. Berbeda dengan di era digital sekarang, CRM memberikan informasi yang lebih dalam dibandingkan CRM konvensional dengan menambahkan data pelanggan yang berasal dari jaringan sosial seperti Facebook, Telegram, Line, WhatsApp, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Setelah mengetahui pengertian, tujuan, manfaat, dan perbedaan CRM di era konvensional dan era digital sekarang ini, berikut adalah contoh implementasi CRM dalam kehidupan berbisnis. Contohnya adalah misalkan saya memiliki bisnis di sebuah e-commerce, sebut saja Shopee, dengan website yang terintegrasi dengan CRM. Jadi CRM bisa mencatat pelanggan yang melakukan pendaftaran, melihat produk tertentu, atau berinteraksi dengan suatu produk di dalam website. Lalu tim marketing membuat daftar audiens berdasarkan dari pengaturan platform iklan dengan CRM, lalu membuat konten iklan sesuai dengan daftar audiens yang telah dibuat. Lalu, calon pelanggan pun akan melihat iklan sesuai dengan interaksi mereka dengan website Shopee tersebut dan barang-barang yang telah mereka lihat. Misalnya ketika mereka baru saja memasukkan suatu produk kecantikan ke dalam keranjang, maka mereka bisa mendapatkan iklan produk kecantikan untuk mereka check out di pembelian selanjutnya. Sekian penjelasan saya tentang Customer Relationship Management. Semoga dapat dipahami dan dapat membantu kalian yang menonton video ini. Terima kasih.